Soal dan pembahasan tuas atau pengungkit, materi pelajaran IPA kelas 8. Perhatikan, ada 3 jenis tuas. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Perhatikan skema berikut ini. Ini adalah tuasnya. Di sini diletakkan titik tumpu, kemudian ada beban dan juga gaya kuasa di sini. Ciri tuas jenis pertama itu adalah titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasanya, atau titik tumpunya berada di tengah. Nah, contoh dari tuas jenis pertama itu ada gunting, tang, pencabut paku, linggis, jungkat-jungkit, pemotong kuku, pemotong rumput, dan sebagainya. Perhatikan, misalnya ini ada gunting. Nah, ketika kita menggunting sesuatu, misalnya kertas, maka kertasnya ada di depan di sini. Kertas sebagai beban, jadi letak bebannya ada di ujung. Kemudian kita mengguntingnya dengan gaya berada di sini, tangan kita dimasukkan di sini. Nah, kemudian yang di tengah adalah titik tumpunya. Nah, jadi titik tumpu di tengah berarti tuas jenis pertama. Demikian pula pada alat-alat yang lainnya ini. Kemudian ada tuas jenis kedua. Perhatikan skemanya. Ada titik tumpu, ada beban di tengah, dan kuasa di sini. Nah, jadi cirinya adalah titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasanya, atau beban di tengah. Contoh dari tuas jenis kedua adalah ada gerobak dorong. Perhatikan ini, anak mendorong gerobak ada di ujung, ini sebagai gaya kuasanya. Kemudian beban ini misalnya ada pasir, pasirnya ada di tengah. Kemudian titik tumpunya ada di rodanya di sini. Jadi bebannya ada di tengah. Kemudian alat yang lain ada pembuka tutup botol, pemecah kemiri, pemotong kertas, dan sebagainya. Berikutnya ada tuas jenis ketiga. Perhatikan skema tuasnya, ada beban di ujung, titik tumpu juga di ujung, dan yang di tengah adalah gaya kuasanya. Jadi cirinya adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh dari alat yang menerapkan tuas jenis ketiga adalah ada sekop, ini sekop, kemudian ada sapu, stapler, pinset, penjepit makanan, dan lain sebagainya. Perhatikan, kalau kita menjepit makanan, maka titik bebannya ada di ujung. Makanannya yang akan diambil diletakkan di ujung di sini. Biar bisa terjepit, maka ada gaya kuasa melalui tangan kita menjepitnya di tengah di sini. Dan yang di ujung ini adalah titik tumpunya. Jadi titik kuasa berada di tengah. Ini adalah ciri alat yang disebut tuas jenis ketiga. Keuntungan mekanis atau disingkat KM pada tuas. Perhatikan bagian tuas berikut ini. Di sini ada titik tumpu, kemudian ada beban, berat bebannya W, kemudian ada gaya kuasanya F, sehingga antara titik tumpu dengan titik beban itu adalah panjangnya lengan beban LB, dan antara titik tumpu dengan titik kuasa adalah panjangnya lengan kuasa atau LK. Sehingga kita bisa menentukan keuntungan mekanisnya dengan membandingkan W per F, berat beban dibagi dengan gaya kuasa, atau sama dengan kita juga bisa membandingkan antara panjangnya lengan kuasa dibagi dengan panjangnya lengan beban.
W per F sama dengan LK per LB. Ini adalah rumus dari tuas. Nah, rumus tadi bisa dikalikan silang sehingga menjadi perkalian seperti ini. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Berat beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Alat-alat di atas yang tergolong dalam tuas jenis kedua adalah alat nomor titik-titik. Cirinya adalah yang di tengah adalah beban. Jadi beban ada di tengah. Yang mana? Nomor 3 dan nomor 4. Sedangkan yang ini, yang di tengah adalah titik tumpunya, maka yang nomor 1 ini tuas jenis pertama. Kemudian yang nomor 2, yang di tengah adalah gaya kuasanya, berarti ini tuas jenis ketiga. Yang ini jungkat-jungkit, titik tumpunya ada di tengah, tuas jenis pertama. Dan gunting juga titik tumpunya ada di tengah, tuas jenis pertama. Jadi jawaban yang benar adalah 3 dan 4. Berikutnya nomor 7. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut ini, gambar 1 dan gambar 2. Berdasarkan gambar 1 dan gambar 2 di atas, letak beban, kuasa, dan titik tumpu yang benar adalah titik-titik. Perhatikan gambar 1, bebannya itu adalah Y beban, salah ya. Kemudian yang B, gambar 2, bebannya adalah Q. Kita lihat yang gambar 2, bebannya adalah Q, salah, yaitu yang benar adalah P. Jadi yang jawaban B salah. Gambar 1, bebannya adalah Z. Diulang lagi, salah ya, Z adalah titik tumpunya. Oke, sehingga yang betul adalah jawaban D, gambar 2, bebannya adalah P. Kita lihat. Nah, jadi bebannya adalah P. Kemudian kalau kita mau cek lagi, kuasanya yang gambar 2 adalah R. Betul, di sini R kuasa dan Q adalah titik tumpunya. Kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar tuas berikut. Gambar 1, 2, 3, 4. Jika berat beban dan panjang tuas dari keempat tuas sama, dengan posisi titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa seperti pada gambar, maka gaya kuasa F yang terkecil dan terbesar berturut-turut ditunjukkan pada tuas nomor titik-titik. Gaya kuasa terkecil berarti keuntungan mekanisnya yang terbesar, sedangkan gaya kuasa yang terbesar berarti keuntungan mekanisnya terkecil. Kita hitung dengan rumus keuntungan mekanis itu sama dengan panjangnya lengan kuasa dibagi dengan panjangnya lengan beban. Untuk gambar yang nomor 1, kita lihat
keuntungan mekanisnya sama dengan lengan kuasanya dari titik tumpu sampai titik kuasa. Misalnya ini perbandingan panjangnya itu adalah ini 2 lengan kuasanya, dan lengan bebannya dari sini sampai sini adalah 1. Berarti lengan kuasanya 2 per lengan bebannya 1 sama dengan 2. Kemudian yang gambar 2, keuntungan mekanisnya sama dengan ini panjangnya lengan kuasa 1, panjangnya lengan beban adalah 2, jadi sama dengan 1 per 2 setengah. Kemudian nomor 3, keuntungan mekanisnya sama dengan panjangnya lengan kuasa, ingat dari titik tumpu sampai titik kuasa, 3 per lengan bebannya dari titik tumpu sampai titik beban. Nah, kalau kita skala ini 1, yang ini 1 begitu, jadi ini lengan bebannya 1, hasilnya sama dengan 3. Kemudian yang gambar nomor 4, keuntungan mekanisnya sama dengan lengan kuasanya 3 dibagi lengan bebannya adalah 2, jadi 2 sama dengan 1,5, sehingga keuntungan mekanis terbesar itu adalah yang ini gambar 3, sedangkan keuntungan mekanisnya yang terkecil adalah gambar 2. Jadi jawabannya 3 dan 2 C. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Besar kuasa F adalah titik-titik. Kita selesaikan dengan rumus W kali LB sama dengan F dikali LK. W berat beban 1000 Newton dikali LB lengan beban setengah meter sama dengan F ditanyakan dikali lengan kuasa 2 meter. Ini hasilnya 500 sama dengan 2F, sehingga F sama dengan 500 dibagi 2 diperoleh F sama dengan 250 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan gambar tuas berikut. Jarak AB, BC, CD, DE ini sama. Besar kuasa yang harus diberikan pada titik E. Jadi di sini agar tuas seimbang adalah titik-titik. Maka kita tuliskan W dikali LB sama dengan F dikali LK. W berat bebannya adalah 900 Newton dikali lengan bebannya dari titik beban ke B titik tumpu, berarti ini 1 sama dengan F dikali lengan kuasanya dari titik B, titik tumpunya di B sampai titik E 111 ada 3, jadi lengan kuasanya 3 bagian, atau lengan kuasa dan lengan bebannya 3:1, sehingga diperoleh 900 sama dengan 3F. Maka F nya sama dengan 900 bagi 3, hasilnya 300 Newton. Jawabannya A. Berikutnya nomor 11. Tuas berikut dalam keadaan seimbang. Perhatikan, ini W, ini LB, ini F, ini LK. Nah, mula-mula seperti ini. Kalau keadaannya seimbang, maka kita tentukan terlebih dahulu
nilai F-nya. Itu yang pertama. Nah, kemudian jika titik tumpu digeser 10 cm ke arah beban, digeser, maka gaya kuasa yang harus diberikan harus titik-titik. Apakah dikurangi F-nya atau ditambah atau diubah lengan kuasanya? Nah, kita bisa menentukan sebagai berikut. Jadi yang pertama kita tentukan F-nya terlebih dahulu. W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ini 1800 dikali 50 sama dengan F dikali 150. Kita bisa coret ini, sederhanakan 1:3 ya, sehingga 1800 sama dengan 3F. Maka nilai F sama dengan 1800 bagi 3, 600 Newton. Jadi nilai F nya itu yang pertama mula-mula adalah ini, mula-mula 600 Newton. Nah, kemudian digeser 10 cm ke arah beban titik tumpunya, jadi ke sana. Sehingga keadaannya adalah sekarang menjadi ini adalah tuasnya ya, tuasnya. Kemudian titik tumpunya ada di sini sekarang. Maka posisinya beban titik tumpu, jaraknya lengan beban ada 40 cm karena sudah digeser 10. Sehingga yang di sini menjadi 150 tambah 10, ini 160 cm. Dengan catatan F-nya masih ada di sini, tapi tidak seimbang ini. Nah, supaya seimbang kita bisa ubah. Perhatikan apakah kuasanya harus dikurangi ataukah ditambah. Maka kita tuliskan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Ya, tadi yang berubah adalah lengan bebannya jadi 40, lengan kuasanya jadi 160. Dengan beban yang masih tetap yaitu 1800 sama dengan F dikali 160. Kita sederhanakan ini, dibagi 40 dapat 1, dibagi 40 dapat 4. Jadi 1800 sama dengan 4F, sehingga diperoleh nilai F sama dengan 1800 dibagi 4 sama dengan 450 Newton. Ini yang kedua. Dari pertama ke kedua atau dari 600 menjadi 450, maka ini adalah dikurangi berapa? 600 dikurangi 450 sama dengan 150. Jadi jawabannya adalah A. Jadi F nya dikurangi 150 sehingga menjadi 450. Nah, sekarang selanjutnya nomor 12 nih. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan model neraca lengan dengan beban yang ada di kedua sisinya. Mula-mula seimbang seperti gambar ini seimbang. Siswa tersebut kemudian menggeser beban 5 kg ke pengait D. Ini kemudian pindahkan ke D. Maka menjadi tidak seimbang berat di sini. Sehingga harus menambahkan anak timbangan ini di sebelah kanan. Nah, jadi selanjutnya beberapa perlakuan dilakukan untuk membuat kedua lengan pada neraca tetap seimbang, yaitu apakah nomor 1 menambahkan anak timbangan X ke titik H, ataukah ke titik K, ataukah menambahkan timbangan Y ke titik L, atau menggeser anak timbangan yang sudah terpasang ini di J
ke titik L digeser mundur, ataukah menambahkan anak timbangan X ke titik H dan anak timbangan Y ke titik L. Ada beberapa kemungkinan. Perlakuan yang benar di antara 5 itu adalah ada 3 sesuai dengan pilihannya. Maka kita coba cek satu persatu. Kita cek yang ini dengan rumus W dikali LB sama dengan F dikali LK. Berat bebannya, kalau ini bebannya 5 kg itu kalau dinyatakan ke Newton kali gravitasi menjadi 50 Newton. Berarti yang ini 10 Newton, yang ini 5 Newton. Biar mudah pakai Newton ya. Sehingga yang ini W sebagai bebannya adalah 50 dikali lengan bebannya, ini dari sini ngitungnya 1, 2, ada 2 ya, 2 lengan bebannya. Kemudian F nya adalah anak timbangan yang di sebelahnya sana, itu F nya kita tentukan, dan LK nya kita hitung dari sini, dari titik tumpu 1, 2, 3, 4, jadi 4. Sehingga kita sederhanakan ini 1, ini 2, 50 sama dengan 2F, sehingga F sama dengan 25 Newton. Nah, jadi F nya ini 25 nih, 25, berat bebannya 25. Nah, sekarang menggeser beban 5 kg ke pengait D ke sini, sehingga yang berubah adalah lengan bebannya menjadi 3, yang semula 2 berubah jadi 3 satuan. Maka sekarang kita lihat kalau dengan menambahkan anak timbangan X ini ke titik H di sini, tambahkan yang X, maka kita tuliskan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Karena ada 2 lengan kuasa, ada 2 beban di sini sebagai kuasa, ada 2 kuasa dan juga lengan kuasanya berbeda-beda, maka kita menambahkan F kali LK lagi untuk yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kita cek sekarang, W nya masih tetap 50 dikali LB nya menjadi 3 sama dengan F1 nya yang tadi 25 ini dikali lengan kuasa yang pertama itu masih 4 ditambah sekarang F nya yang kedua itu yang X ini adalah 10 dikali lengan kuasa yang kedua ini ada 2 ya, 2. Sekarang apakah ini sama dengan, kita tentukan, dikalikan 50 kali 3 150 sama dengan yang ini 25 kali 4 100 ditambah 10 kali 2 20, ini baru 120, tidak sama dengan 150. Jadi opsi 1 salah. Kemudian kita ganti ke opsi yang kedua. Saya hapus dulu yang ini. Caranya sama. Oke. Menambahkan anak timbangan X ke titik
Nah, jadi yang X ini saya hapus dulu, ke titik K sekarang X nya. Nah, di sini ini X 10 Newton. Kita tulis lagi, W nya 50, LB nya 3, F1 nya 25, LK nya 4, tambah F2 nya yaitu X itu 10 dikali LK nya menjadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, lengan kuasanya 5, 150, ini 100, yang ini 50. Oke, betul. Jadi yang nomor 2 betul. Selanjutnya yang nomor 3 saya tulis, saya hapus lagi yang tadi. Yang ketiga, menambahkan anak timbangan Y ke titik L. Ya, ini belum terhapus. Ini titik L, ada anak timbangan Y. Kita tuliskan sekarang, W nya 50, LB nya 3, F1 nya 25, LK nya 4, F2 nya 5 kali LK yang kedua, ini dihitung tuh 2, 3, 4, 5, 6 150 sama dengan 100 tambah 30. Salah ya, salah. Yang nomor 3 salah. Oke, berarti jawabannya 2, 4, 5. Karena nomor 1 dan 3 salah. 2, 4, 5. Supaya lebih yakin, kita cek nomor 4 dan nomor 5 juga. Tapi dihapus terlebih dahulu ya. Yang ini saya hapus lagi. Nomor 4, menggeser anak timbangan yang sudah terpasang di J ke titik L. Di J, yang J ke titik L. Jadi yang ini sudah nggak dipasang di J, tapi digeser di L. Nah, jadi di sini. Ini yang 25 udah nggak di sini lagi. Jadi kita tuliskan yang ini nggak pakai ya, nggak pakai yang ini. Menggeser anak timbangan yang sudah terpasang di J, yang ini digeser ke titik L yang di sini ya, 25. Jadi W nya 50, LB nya 3, F nya 25, LK nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, hasilnya sama, ini 150, betul. Terus yang terakhir nomor 5,
Saya hapus dulu ini. Menambahkan sorry, ini belum. Menambahkan anak timbangan X ke titik H dan anak timbangan Y ke titik L. Oke. Yang X ke H ini 10, yang ini yang di L adalah Y 5. Ada 3 ini, 1 2 3. Ini ada 3 juga ini, F LK F LK 1 2 3. Yang pertama yang sudah terpasang dikali ini 4, yang ini yang 10 kalinya 2, yang ini yang 5 kalinya 6. Ini 100 tambah 20 tambah 30 sama, ini juga 150. Jadi benar, nomor 5 juga benar. Oke, jawabannya itu tadi 2, 4, dan 5. Berikutnya soal nomor 13. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antar lubang dengan lubang lainnya sama, dan pada lubang digantung 3 beban seperti nampak pada gambar ini. Agar posisi batang besi menjadi seimbang dapat dilakukan dengan menempatkan beban titik-titik. Nah, ini karena belum seimbang, biar seimbang maka memenuhi rumus yang tadi sama seperti soal sebelumnya. Coba kita cek yang A. Q dan R di lubang 7. Q dan R di lubang 7. Oke, di sini berarti ada 20 Newton dan 40 Newton. Ini 60 Newton di lubang 7. Sedangkan P tetap. Oke, kita lihat sekarang 120 lengan bebannya dikali 1 2 3 4, ini panjang lengan bebannya, sama dengan ini 60 tadi, 60 Newton gaya kuasanya, kemudian dikali 1 2 ini 480, yang ini 120. Jadi masih salah, yang A salah. Oke, terus kemudian yang B. P tetap, sedangkan Q dan R di lubang 8. Q dan R di lubang 8. Jadi yang ini tetap, tetapi yang dirubah adalah panjangnya lengan ini. Jadi yang tadi 2 kalau diangka 8 menjadi 3. 60 kali 3 180, masih tetap salah. Kemudian yang C. P di lubang 3. P di lubang 3 di sini. Kemudian dan QR di lubang 9. QR di lubang 9. Artinya berarti yang ini 120 bebannya, berat bebannya dikali lengan bebannya, kalau di angka 3 berarti 122 ya, 2 sama dengan Q dan R 60 di lubang 9 berarti 1 2 3 4. Ini 240, yang ini juga 240.
Jadi yang betul adalah jawaban C. Kita juga bisa cek jawaban D. Coba ya, kalau P di lubang 2, P di lubang 2 artinya lengan bebannya ada 3. Jadi 120 kali 3 sama dengan Q dan R di lubang 9 tuh. Nah, jadi ada 60 Newton di lengan kuasanya ada di 4 ya. 360 240 salah. Berikutnya soal nomor 14. Soal yang terakhir. Sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti gambar. Nah, ini W 600, LB nya 30, F nya 200, LK nya dicari dulu. Maka kita cari W kali LB sama dengan F kali LK. 600 dengan beban 30, F nya 200 kali LK. Kita bisa coret ini 1, ini 3. 90 sama dengan lengan kuasa. Jadi lengan kuasanya 90 cm. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, ini digeser ke sana mendekati beban. Supaya tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah titik-titik. Otomatis berarti lengan bebannya untuk yang setelah digeser, lengan bebannya menjadi 20, sedangkan lengan kuasanya dari semula menjadi bertambah 10, yaitu 100 cm. Maka untuk menentukan apakah menggeser kuasa, kalau kuasanya harus digeser, apakah mendekati titik tumpu atau menjauhi, atau seberapa jauhnya, maka kita tentukan. Berarti bebannya tetap, kuasanya yang diganti. Maka W dikali LB sama dengan F dikali LK. W nya 600, LB nya 20, F LK nya 100. Ini 12.000 sama dengan F kali 100. Coret 2 nolnya, jadi F nya 120 Newton. Artinya yang semula F nya adalah 200 Newton dirubah menjadi 120 Newton. Nah, jadi kuasanya dikurangi menjadi 120. Jadi kalau yang D mengurangi kuasa menjadi 133, salah. Menambah kuasa, salah. Yang benar mengurangi. C dan D salah. Kemudian berarti kalau menggeser kuasa, berarti yang dirubah adalah lengan kuasanya. Berarti gaya kuasanya tetap. Oke, kita tuliskan di bawah saja. W kali LB sama dengan F dikali LK. W nya 600, LB nya 20, F nya tetap 200 dikali LK. Yang ini 12.000 sama dengan 200 LK, sehingga LK nya sama dengan 12.000
dibagi 200, hasilnya sama dengan 60 cm. Jadi kalau tidak dipindah, maka letak lengan kuasanya itu sepanjang 100 pada saat mau digeser. Namun supaya seimbang, maka harus berada di 60 cm dari titik tumpu. Berarti dari 100 menjadi 60, maka dikurangi 40, yaitu dengan digeser mendekati titik tumpu. Maka jawabannya adalah B, menggeser kuasa sejauh 40 cm mendekati titik tumpu. Jadi kesimpulannya tadi, untuk menyeimbangkan tuasnya ini lagi, maka langkah yang pertama adalah bisa dengan mengurangi gaya kuasa atau F, atau yang kedua yang ini adalah mengurangi panjangnya lengan kuasa. Jadi ada dua macam ya. Tuh. Demikian pembahasan soal tentang tuas. Terima kasih.